Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka secara virtual. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kedepannya kalian juga selalu jaga kesehatan, selalu melaksanakan protokol kesehatan. Hari ini kita ke bab 6 ya, konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Memang materinya agak beda dengan yang di buku paket. Nanti materi ini akan di-share di GC dan juga nanti ada tugasnya di GC ya. Tapi sebelum ke materi, minggu kemarin kan ada tugas sedikit itu mengenai materi yang kemarin itu teknologi, informasi dan juga transportasi ya. Ada tugas yang nomor 1, apakah manusia di dunia ini ada yang dapat menolak arus globalisasi? Nah, kebanyakan kalian itu menjawabnya tidak ada ya. Berarti menurut kalian tidak ada manusia yang tidak bisa menerima arus globalisasi di dunia ini ya. Tapi pada kenyataannya ada orang-orang yang memang tidak terdampak dengan adanya arus globalisasi ataupun dengan adanya perkembangan iptek. Contohnya suku-suku di pedalaman, banyak ya di berbagai negara juga pasti mereka punya suku-suku yang tinggal di pedalaman. Di Indonesia pun sangat banyak. Mereka tidak, mungkin mereka bukan tidak mau menerima arus globalisasi, tapi karena keadaan terisolasi secara geografis sehingga tidak sampai, ataupun secara adat menolak. Contoh di Baduy Dalam itu memang kita bisa sampai ke sana jalan kaki, tapi mereka itu tidak menerima perubahan atau kemajuan teknologi karena adat mereka yang melarang. Contoh dalam hal berkendara, kan mereka itu dilarang untuk menaiki kendaraan bermotor. Jadi mereka itu kemana-mana itu jalan kaki. Nah, apabila keadaan terdesak bisa menggunakan kendaraan, tapi nanti mereka itu yang kena hukuman seperti itu ya. Jadi bukannya tidak ada, tapi ada, karena di setiap negara itu pasti ada suku-suku yang mendalami atau mendiami di pedalaman yang terisolir atau terisolasi secara geografis, ataupun memang mereka sengaja tidak menerima kemajuan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi seperti itu ya. Sekarang kita ke bab selanjutnya, konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Nah, kalau yang semester 1 kemarin yang sejarah kontemporer dunia itu mengenai peristiwa yang terjadi pasca Perang Dunia II sampai saat ini. Nah, ataupun kebanyakannya itu peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dingin. Nah, ini untuk materi ini, konflik-konflik di berbagai belahan dunia ini kebanyakannya itu terjadi dari tahun 2000-an sampai saat ini. Jadi ini masih konflik-konflik yang masih panas, yang masih baru. Untuk konflik-konflik ini kalian juga bisa nanti untuk tambahan materinya bisa mencarilah di YouTube ataupun di situs pencarian ya, bisa untuk tambahan materinya. Ini materinya, konfliknya itu yang kita akan bahas. Konflik di Timur Tengah itu ada Israel Palestina, ada konflik di Suriah, Tunisia, Mesir, Libya. Di Asia Tenggara ada konflik memperebutkan Pulau Sipadan Ligitan, terus konflik Laut Cina Selatan, konflik Thailand dan Kamboja. Di Asia Selatan ada India dan Pakistan. Yang kedua konflik di Sri Lanka. Asia Timur, Korea Utara dan Selatan. Yang kedua konflik antara Jepang dan juga Tiongkok. Di Eropa ada Bosnia Herzegovina, Nagorno-Karabakh dan Ukraina. Di Afrika ada konflik di Kongo, Sudan, Somalia, Afrika Tengah. Amerika Latin di Kolombo, Peru, Venezuela dan Kolombia. Nah, materi ini ada di buku paket itu ada di bab 6 ya. Tapi tidak semuanya ada. Ada yang masuk dalam bab 6, ada yang di bab 5 juga ada.
Nah, untuk hari ini kita akan membahas sampai konflik di Asia Timur. Jadi nanti untuk di Eropa, Afrika, dan Amerika itu di minggu selanjutnya ya. Yang pertama, konflik di Israel dan Palestina. Mungkin kalian juga sering mendengar perang ya antara Israel dan Palestina. Itu kenapa sih sebenarnya? Dan perang itu tidak berhenti dan mungkin tidak akan berhenti ya. Mereka tetap berkonflik. Sebenarnya bagaimana awalnya? Konflik antara Palestina dan Israel. Sebenarnya tanah Palestina itu memang untuk orang Palestina atau untuk orang-orang Israel. Orang Israel itu orang yang ataupun suku ataupun orang-orang yang beragama Yahudi ya. Jadi sebutannya dulunya itu kan dari Bani Israel, atau sekarang itu menyebutnya orang-orang Yahudi. Nah, kalian masih ingat atau kalian tahu mengenai penyebab konflik di Palestina dan Israel? Karena beberapa tahun belakangan ini sering terjadi ya, memperebutkan wilayah. Nah, sebelum membahas konfliknya di Israel, kok bisa sih orang-orang Yahudi mendirikan negara itu di Palestina? Kenapa? Nah, orang-orang Yahudi itu sebelum di Palestina, sebelum mereka mendeklarasikan kemerdekaannya di Palestina, mereka itu tersebar di berbagai belahan dunia. Di Eropa, di Amerika banyak ya. Itu berarti sebelum Masehi dan juga sebelum Perang Dunia I mereka tersebar di negara-negara di Eropa ataupun di Amerika, banyak orang-orang Yahudi. Pada masa perang salib itu kan itu kan orang-orang Katolik itu sangat membenci orang-orang yang di luar umat Kristen gitu. Jadi mereka itu melakukan pembasmian terhadap orang-orang yang di luar agama Kristen Katolik, termasuk Yahudi dan juga Islam. Contohnya di Spanyol itu banyak terjadi pengusiran terhadap umat Yahudi atas perintah gereja-gereja Katolik. Setelah itu pada Perang Dunia Kedua, ketika Jerman dipimpin oleh Hitler pada tahun 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman. Kanselir itu perdana menteri ya, jadi di Jerman itu untuk perdana menteri disebutnya kanselir. Hitler menjadi kanselir Jerman dan memperkuat kekuatan militernya. Jadi Jerman itu punya partai Nazi dan menginginkan Nazi itu sebagai satu-satunya partai di Jerman ya. Setelah itu Hitler itu ingin memurnikan ras di Eropa itu, jadi ingin menyatukan semua orang-orang Jerman ataupun semua bangsa-bangsa di Eropa itu dengan ras murni Jerman, yaitu bangsa Arya. Jadi Jerman itu mereka itu menganggap ras Arya mereka itu ras paling tinggi. Jadi orang-orang selain ras itu harus disingkirkan, harus dibasmi. Makanya pada waktu itu terkenal dengan kejahatan pembunuhan massal ataupun genosida secara sistematis. Karena Jerman itu membunuh orang-orang Yahudi tidak secara langsung dar-der-dor, tidak, tapi mereka itu memperkerjakan orang-orang Yahudi kerja paksa dan itu dibiarkan sampai meninggal. Kejahatan genosida ini disebutnya Holocaust ya. Holocaust itu disebutnya. Dan sampai akhir terhitung itu ada 11 sampai 17 juta korban jiwa termasuk anak-anak. Nah, selain membasmi kaum Yahudi, Jerman juga membasmi kaum-kaum yang lain yang dianggap istilahnya mengganggu kemurnian rasnya bangsa Arya. Seperti orang Gipsi, orang-orang cacat, orang kulit hitam itu sama ya. Dibasmi oleh Hitler. Nah, setelah itu pasca itu
Sebelum genosida tadi, pasca Perang Dunia I, pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, Baron Rothschild, menghubungi Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James, dalam rangka mengupayakan agar Inggris membuka jalan bagi kaum Yahudi internasional untuk membangun sebuah negara di kawasan Palestina. Karena pemimpin Yahudi ini karena melihat umat Yahudi di dunia itu tidak punya kebebasan. Jadi mereka itu berpikir bagaimana kalau Yahudi ini punya negara sendiri agar mereka bebas bertindak, karena mereka yang tinggal di negara-negara di Eropa ataupun Amerika, mereka itu selalu didiskriminasi ya. Jadi mereka itu akhirnya mengusulkan kepada Perdana Menteri Inggris agar Inggris mengupayakan membuka jalan bagi kaum Yahudi internasional membangun negara di kawasan Palestina. Dan akhirnya tahun 1917 lahirlah Deklarasi Balfour yang isinya Inggris akan mengupayakan membangun sebuah rumah bagi kaum Yahudi di seluruh dunia di kawasan Palestina dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina. Itu perjanjian Balfour. Tahun 1918 warga Yahudi di Eropa mulai bermigrasi ke Palestina, dan awal tahun 1930 gerakan Zionis berhasil mendapatkan persetujuan pemerintahan Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran. Nah, apalagi pasca genosida tadi atau pasca Holocaust tadi yang dilakukan oleh Jerman, itu akhirnya membuka jalan secara besar-besaran orang-orang Yahudi di berbagai belahan dunia bermigrasi ke Palestina. Kenapa ke Palestina? Kok Israel ingin membuat sebuah negara Yahudi itu di Palestina? Kenapa nggak di Indonesia atau di Malaysia gitu? Kalian mungkin pernah mendengar kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang kemarin oleh Presiden Amerika itu si Donald Trump itu disahkan sebagai ibu kotanya Yerusalem ya, ibu kotanya Israel. Nah, kenapa kok orang-orang Yahudi ingin mendirikan negara untuk orang-orang Yahudi di berbagai belahan dunia itu di Palestina? Kenapa? Nah, ini ada hubungannya dengan kota suci di Palestina, yaitu Yerusalem ya. Yerusalem itu, di kota Yerusalem itu terdapat peninggalan dari 3 agama. Kalian mungkin pernah mendengar Masjidil Aqsa ketika Nabi Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah terus ke Masjidil Aqsa. Nah, itu di Yerusalem itu ada kompleks Masjidil Aqsa untuk umat Muslim, ada kompleks gereja Makam Kudus, yaitu orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu ketika disalib di sana, dan juga mereka itu percaya kan setelah 40 hari Yesus itu dibangkitkan gitu. Jadi di sana itu ada gereja Makam Kudus, dan juga ada tembok ratapan untuk beribadahnya orang-orang Yahudi. Jadi di Yerusalem itu ada 3 tempat suci untuk 3 agama. Makanya Yerusalem ini ya diperebutkan ya. Tapi kalau bukan daerah konflik, Yerusalem sudah menjadi destinasi wisata religi ya. Tapi ya karena tadi Yahudi ingin menguasai, sedangkan negara-negara di Arab tidak mengizinkan. Kembali lagi tadi, sebenarnya konflik ini terjadi sebelum Masehi ya. Umat Yahudi ini kan berkembangnya itu, agama Yahudi ini merupakan agama tertua yang menyembah Tuhan, ajarannya yang menyembah Tuhan ya, bukan dewa-dewa gitu. Sebenarnya ya konflik ini sudah terjadi lama dan diperpanas ketika ya pada tahun 1900-an ataupun sebelumnya itu tadi. Jadi umat Yahudi di berbagai dunia itu mengalami diskriminasi ataupun tindakan yang tidak menyenangkan dari negara tersebut ya. Dari peristiwa perang salib, tadi pengusiran besar-besaran di Spanyol, terus peristiwa genosida oleh Hitler, dan itu akhirnya
membuka jalan migrasi orang-orang Yahudi di dunia itu pergi ke Palestina. Nah, pada saat itu apakah Palestina sudah merdeka? Belum ya, jawabannya belum. Palestina itu merdekanya masih baru. Nah, pada saat itu Palestina itu masuk dalam daerah Ottoman Turki, kekuasaan Turki Utsmani. Nah, Turki ini mengizinkan orang-orang Yahudi tadi tinggal di Palestina. Nah, pasca Perang Dunia I itu kan Ottoman Turki itu kalah oleh sekutu, sehingga banyak dari negara-negara yang masuk dalam daerah Ottoman Turki akhirnya memerdekakan diri, dan itu juga salah satu yang membuka jalan bagi orang-orang Yahudi untuk membuat negara di Israel. Akhirnya 14 Mei 1948 itu Perdana Menteri Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Walaupun sebelumnya itu kan PBB sudah mengeluarkan resolusi untuk membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu Arab Palestina, Israel, dan juga Yerusalem. Pembagian wilayahnya 54% untuk Israel dan sisanya 46% untuk Palestina. Dan untuk Yerusalem itu masih di bawah naungan PBB. Jadi Yerusalem itu tidak masuk Israel ataupun tidak masuk Palestina. Tapi kan kemarin waktu Presiden Donald Trump itu mengumumkan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kotanya Israel. Setelah ini sebenarnya ada perlawanan dari orang-orang Arab ya, dengan pendudukan dengan didirikannya negara Israel di Palestina. Tapi ya sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Perundingan pun banyak, tapi Israel memang mereka itu ingin menguasai lebih luas lagi wilayah Palestina. Upaya menengahi konflik ini sudah dibantu oleh Dewan Keamanan PBB. Perundingan pun sering dilakukan. Contohnya ada konferensi Madrid tahun 1991 dan juga konferensi Oslo tahun 1993. Tapi memang ya kesepakatan itu tidak pernah ini ya, maksudnya walaupun disepakati tapi nanti ada salah satu pihak yang melanggar, sehingga sampai saat ini sering ya masih terjadi konflik. Nah, ini gambarnya kalian bisa lihat, ini yang atas itu tembok ratapan. Nah, ini tempat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi beribadah gitu kan, mereka membuat semacam harapan ataupun yang disimpan di tembok ini. Terus yang bawah ini gereja makam kudus seperti ini. Jadi mereka orang Kristen itu percaya bahwa setelah Yesusnya disalib itu dimakamkan ataupun mengalami kebangkitan itu di daerah ini. Nah, ini kompleks ya, ini kota Yerusalem ya. Jadi nah ini ada masjid. Ini ada 2 ya. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa ini bukan masjid ini ataupun yang ini, tapi kawasannya ini. Jadi kawasan ini itu disebut Masjidil Aqsa. Jadi tidak merujuk pada salah satu masjid, tidak. Nah, ini kawasan ini kawasan Masjidil Aqsa. Nah, kenapa Israel terus menggempur Palestina? Salah satunya karena mereka ini, dan juga mereka banyak melakukan penggalian karena mereka percaya bahwa di bawah Masjidil Aqsa ini terdapat peninggalan kuil Solomon atau kuil Nabi Sulaiman ya. Jadi mereka percaya ada di dalamnya itu harta karun peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi mereka itu banyak melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa ini. Nah, ini yang tadi yang dua masjid yang ada di kawasan Masjidil Aqsa. Yang sering kita lihat nih Masjid Kubah Emas ya, yang kalau kita cari di Google itu banyak gambar yang kubah emas. Ini namanya Masjid Kubah Sakrah dan ini Masjid Aqsa. Tapi ini maksudnya dua-duanya ini adalah masjid yang berada di kawasan Masjidil Aqsa gitu. Jadi Masjidil Aqsa tidak merujuk ke salah satu masjid ini, tapi memang kawasan ini itu disebutnya Masjidil Aqsa.
Yang kedua itu konflik di Suriah. Konflik di Suriah itu terjadi sejak tahun 1970 sampai 2000. Suriah itu dipimpin oleh diktator Hafez al-Assad dan digantikan oleh anaknya Bashar al-Assad yang memerintah dengan cara menindas setiap bentuk perlawanan. Konflik diawali dengan digambarnya grafiti tulisannya Eskat El Nizam yang berarti rakyat ingin menyingkirkan rezim. 15 siswa dianggap bertanggung jawab, ditahan dan disiksa, sehingga menimbulkan kemarahan dan memicu demonstrasi besar-besaran menolak kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad. Aksi demonstrasi ini ditanggapi oleh pemerintah dengan menggunakan kekuatan militer. Jadi awalnya ini konflik terjadi karena ada sekelompok siswa yang menggambar grafiti di dinding sekolah. Tulisannya itu ingin menyingkirkan rezim, dan itu mungkin dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintah kan. Akhirnya siswa tersebut ditangkap dan disiksa. Tapi masyarakat akhirnya marah dan demo secara besar-besaran. Tapi pendemo tersebut malah ditanggapi dengan kekuatan militer. Akhirnya pada tahun 2011 melalui Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat memberikan saksi kepada Suriah, tetapi mendapat tantangan dari Rusia dan juga Cina. Gitu. Terus yang ketiga, revolusi Melati di Tunisia. Nah, revolusi Melati ini yang terjadi di kawasan Timur Tengah, yaitu demonstrasi secara besar-besaran ataupun revolusi secara besar-besaran ingin meruntuhkan ataupun ingin istilahnya menurunkan tadi rezim yang berkuasa, karena rezim tersebut biasanya itu diktator, banyak melakukan pelanggaran HAM, akhirnya banyak menimbulkan pengangguran, kemiskinan, nasib buruh, mahalnya kebutuhan pokok, korupsi dan lain-lain. Jadi ini awal dari revolusi Melati di Timur Tengah. Awalnya itu dari Tunisia. Nah, Tunisia ini akhirnya dicontoh. Jadi revolusi Melati di Tunisia ini akhirnya dicontoh oleh negara-negara di Timur Tengah, negara-negara lainnya. Revolusi Melati ini tadi tujuannya untuk menumbangkan penguasa yang dianggap diktator. Nah, di Tunisia itu terjadi ketika tukang sayur bernama Muhammad Bouazizi, 26 tahun, dan beliau ini merupakan lulusan sarjana ya. Pada tanggal 18 Desember 2010 melakukan bakar diri di kota Sidi Bouzid akibat tidak terima dagangannya disita oleh polisi. Aksi ini menyulut rakyat Tunisia yang merasa senasib untuk menuntut Zain El Abidin, itu presiden Tunisia waktu itu, mundur dari jabatannya setelah 23 tahun berkuasa. Nah, ini karena di Tunisia ini tadi banyaknya pengangguran, pelanggaran HAM, kemiskinan, mahalnya kebutuhan pokok. Nah, tadi Muhammad Bouazizi ini melakukan aksi bakar diri setelah tidak terima dagangannya disita oleh polisi. Akhirnya aksi ini menyulut rakyat Tunisia yang merasa senasib. Bahkan aksi ini didukung oleh bangsa-bangsa di Eropa juga ya, yang merasa senasib dan menuntut presiden Tunisia pada waktu itu turun dari jabatannya. Akhirnya 19 Desember 2010 sampai 27 Januari 2011 aksi demonstrasi hingga kerusuhan bermunculan. Pengunjuk rasa memprotes kenaikan harga pangan dan BBM, pengangguran, korupsi, dan juga kebebasan berbicara. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan Zain El Abidin mengundurkan diri sebagai presiden Tunisia. Akhirnya karena masyarakat banyak yang demo secara rusuh dan menuntut presidennya diturunkan, akhirnya presiden mengundurkan diri. Nah, revolusi Tunisia ini akhirnya mengilhami negara-negara lain seperti Mesir. Nah, revolusi Melati di Tunisia tadi memantik semangat warga Mesir untuk menggulingkan pemerintahan Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun. Revolusi terjadi
pada 25 Januari 2011. Rakyat Mesir menuntut Presiden Husni Mubarak mundur dari jabatannya atas kediktatoran dalam pemerintahan, terutama korupsi dan pelanggaran HAM selama 30 tahun berkuasa. Walaupun pemerintah menutup akses komunikasi, tapi itu menguatkan semangat para demonstran ya melalui jaring sosial. Ribuan rakyat Mesir berkumpul di alun-alun Tahrir Kairo. Akibat tekanan dari demonstran, akhirnya tanggal 10 Februari 2011, Presiden Husni Mubarak menyerahkan kekuasaannya kepada Omar Sulaiman, wakilnya. Tapi usulan itu ditolak rakyat, sehingga pemerintahan sekarang ini dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata. Tahun 2012 ya, Husni Mubarak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi awal tahun 2017, pengadilan banding tertinggi Mesir membersihkan namanya dari tuduhan kematian 900 warga Mesir selama kurun 25 Januari hingga 11 Februari 2011. Jadi pada masa demonstrasi ini kan banyak bentrok antara demonstran dan juga orang-orang militer Husni Mubarak gitu, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya revolusi melati di Libya. Revolusi melati di Libya ini terjadi 15 Februari 2011 ketika sekitar 200 penduduk melakukan demonstrasi di depan markas polisi di Benghazi. Demonstran menuntut pimpinan Libya Muammar Gaddafi yang berkuasa selama 42 tahun. Seorang aktivis bernama Fatil Terbil ditangkap yang menyebabkan kemarahan di mana-mana. Tindakan ini dijawab oleh Presiden Muammar Gaddafi dengan mengerahkan tentara. Akhirnya Dewan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1970 tanggal 26 Februari 2011 yang meminta pemerintah Libya menghentikan tindakan represif terhadap penduduk sipil. Karena tidak mendapat respon dari pemerintahan Libya, akhirnya Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi nomor 1973. Berdasarkan resolusi itu, maka Libya dibentuk koalisi negara Amerika Serikat, Inggris, dan juga Jerman. Kubu oposisi dan pasukan pro Gaddafi bertempur. Dan pada 20 Agustus 2011 diberitakan bahwa pemerintah koalisi berhasil menguasai sumber minyak di Brega. 2 hari berikutnya, rakyat Libya melakukan perayaan kebebasan bersamaan dengan jatuhnya kota Tripoli. Keberadaan Muammar Gaddafi tidak diketahui hingga saat ini. Seperti itu ya. Jadi akhirnya karena tidak mendapatkan respon, Dewan Keamanan PBB akhirnya membentuk koalisi, yaitu dari Amerika Serikat, Inggris, dan juga Jerman. Akhirnya mereka bertempur melawan pasukannya Presiden Gaddafi. Akhirnya 20 Agustus 2011 pemerintahan koalisi tadi berhasil menguasai daerah-daerah yang dulunya dikuasai oleh pasukan Gaddafi. Seperti itu. Yang selanjutnya, konflik di Asia Tenggara. Nah, konflik di Asia Tenggara ini yang pertama konflik di Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan ini merupakan konflik antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, ini ada petanya. Jadi ini di Kalimantan ya, di atas Kalimantan ini kan ada perbatasan antara Malaysia dan juga Indonesia. Nah, di sini ada Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Nah, pulau tersebut itu ada di Selat Makassar. Pulau Sipadan luasnya 50.000 meter persegi dan Pulau Ligitan 18 meter persegi. Nah, berawal pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan hukum laut antara kedua negara yang secara bersamaan mengklaim Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayahnya. Pada pertemuan 22 September 1969, kedua negara menyetujui MOU yang menetapkan Sipadan dan Ligitan dalam status quo, yang berarti kedua pulau tidak boleh ditempati maupun dimanfaatkan oleh Indonesia dan juga Malaysia. Tetapi Malaysia menggunakan kesempatan ini untuk membangun fasilitas pariwisata, perlindungan terhadap satwa penyu, dan membangun mercusuar. Sengketa ini selesai melalui International Court of Justice
yang dalam persidangannya tahun 2002, bukti-bukti yang diajukan Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. Akhirnya Indonesia merelakan Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia. Yang selanjutnya, konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Ini Kepulauan Spratly yang dibulatin ini merupakan pulau yang dikelilingi oleh Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei, Cina, Taiwan, dan juga Filipina. Ini di tengah-tengah ya. Pada awalnya, kepulauan ini tidak layak huni karena beberapa gugusan karang laut. Namun, klaim terhadap wilayah ini muncul setelah ditemukannya potensi sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas. Dan letaknya yang strategis di lintas perdagangan antar negara. Konflik mulai memanas tahun 1947. Proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN belum dapat membuahkan hasil hingga saat ini. Lanjut, konflik antara Thailand dan Kamboja. Konflik ini terjadi akibat sengketa kepemilikan kuil Previnher. Kuil ini terletak antara distrik Chomsan, Kamboja, dan distrik Khataralak, Thailand. Tahun 2008, kuil ini dimasukkan oleh UNESCO dalam daftar budaya dunia. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Kamboja, tetapi justru memicu masalah bagi Thailand. Jadi si kuil ini berada di dua negara ya. Jadi antara distrik di Kamboja dan juga distrik di Thailand. Nah, pada tahun 2008 UNESCO memasukkan kuil ini ke dalam daftar peninggalan budaya. Akibatnya terjadi konflik antara Thailand dan juga Kamboja. Jadi Kamboja menerima dan nyambut dengan baik, tapi Thailand memicu masalah bagi Thailand. Terjadi kontak senjata antara Kamboja dan Thailand di dekat kuil Previnher ini pada tanggal 15 Oktober 2008. Kemudian Thailand meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan pemeliharaan perdamaian. Tetapi oleh PBB diambil jalur diplomasi antara keduanya. Dan ketua ASEAN waktu itu hasilnya antara Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Kasit Piromya dan Kamboja diwakili oleh Hun Sen akan menyelesaikan konflik ini secara damai. Selanjutnya, konflik di Asia Selatan. Konflik di Asia Selatan. Yang pertama, konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Ini. Kalian tahu kan negara-negara mana yang terbagi dalam Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan? Nah, Asia Timur tadi itu negara yang paling timur itu Korea, Cina, Jepang, Taiwan. Asia Tenggara tadi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei. Nah, sekarang Asia Selatan. Asia Selatan itu ini Pakistan, India, Sri Lanka itu masuk dalam kawasan Asia Selatan. Kalau negara-negara di Timur Tengah tadi itu masuk dalam kawasan Asia Barat Daya. Itu negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Arab. Konflik di Asia Selatan yang pertama antara konflik Kashmir antara India dan juga Pakistan. Yang kita tahu India itu kan budayanya kalian mungkin sering ya nonton film-film India kan. Jadi mayoritasnya itu beragama Hindu ya. Jadi Hindu dan Buddha karena awal dari perkembangan Hindu Buddha di dunia itu dari India ya. Nah, konflik Kashmir ini ya pemicunya adalah masalah agama. Penduduk beragama Islam itu berada di Pakistan dan pemeluk agama Hindu di India. Di samping masalah pembagian wilayah, terorisme dan juga nuklir. Jadi masalahnya ini ada masalah pembagian wilayah, teroris dan juga nuklir, tapi yang lebih memicu itu konflik agama.
Dulu itu kan Pakistan juga merupakan bagian dari India. Jadi dulu itu India dan Pakistan itu masih satu, India. Dan juga satu lagi yang kecil yang di sebelah sini. Nah, sebelah sini, ujung sini ini Bangladesh ya. Dulu itu ketiga negara itu satu ya, India. Tapi karena perbedaan latar belakang, bukan latar belakang, perbedaan budaya ya. Jadi Pakistan itu lebih ke Muslim, India itu lebih ke Hindu. Nah, awalnya Bangladesh itu masuk dalam Pakistan yang atau disebut Pakistan Timur, tapi karena dengan Pakistan mereka itu merasa budayanya lebih dekat ke India karena sama-sama beragama Hindu, akhirnya Bangladesh dibantu oleh India itu memisahkan diri menjadi negara Bangladesh gitu. Jadi Pakistan di sini yang mayoritasnya Muslim, India mayoritasnya Hindu, dan Bangladesh juga sama dengan India, Hindu ya. Nah, ini Kashmir ini sebelah sini, maksudnya wilayah Kashmir ini sebelah sini, administrasi Kashmir. Jadi kelompok militan Kashmir ini menentang segala keputusan pemerintahan Hindu di India dan menuntut kemerdekaan Kashmir dari India dan bergabung dengan Pakistan. Karena mereka ini merasa tidak cocok dengan budaya India dan lebih cocok dengan budaya Pakistan yang beragama Muslim. Seperti itu ya. Jadi hampir sama masalahnya dengan ketika Bangladesh. Bangladesh ini dulunya tadi bagian dari wilayah Pakistan, yaitu Pakistan Timur. Tapi karena merasa lebih dekat secara budaya ke India, akhirnya dibantu oleh India memerdekakan diri menjadi negara Bangladesh. Nah, konflik Kashmir ini sama. Jadi pemicunya adalah masalah agama. Mereka ini ingin merdeka sendiri ataupun bergabung ke Pakistan. Mereka ini menolak segala pemerintahan Hindu di India. Pada tanggal 5 Januari 2004 dimulai usaha perdamaian antara Perdana Menteri India dan Perdana Menteri Pakistan. Keduanya menyepakati untuk memulai dialog menyeluruh. Hingga sekarang ketegangan antara kedua negara belum didapati titik temu. Ya, sampai saat ini pun kedua negara itu masih bersih tegang lah. Selanjutnya, perang saudara di Sri Lanka. Sri Lanka ini kalau kalian lihat peta itu lokasinya di bawah India ya. Pulaunya ya kecil dibanding dengan India. India kan luas. Apalagi sebelum Pakistan dan Bangladesh berpisah, itu India luas sekali ya. Terluas kedua setelah Cina ya di Asia. Sri Lanka pulau di bawah India. Nah, Sri Lanka ini sama bekas jajahan Inggris yang memperoleh kemerdekaan 4 Februari 1948 dan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Nah, dan seperti di India, di Sri Lanka pun banyak etnis atau banyak suku-suku ya. Konflik terjadi antara etnis Sinhala dan minoritas Tamil. Bermula pasca kemerdekaan, etnis Tamil tergeser kedudukannya oleh etnis Sinhala. Tahun 1970-an muncul gerakan separatis Tamil yang terkenal dengan nama Gerakan Perjuangan Pembebasan Macan Tamil atau LTTE yang memiliki persenjataan kuat. Tujuannya untuk membentuk negara merdeka. Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu penduduk sipil, setengah juta penduduk mengungsi. Konflik mereda ketika Presiden Rajapakse mengakhiri operasi militer terhadap LTTE. Tuh, konflik di Sri Lanka. Selanjutnya, konflik di Asia Timur. Nah, Asia Timur ini antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ini, kalian mungkin suka menonton si opa-opa ya. Nah, ini petanya sebelah kiri. Nah, ini Pulau Jeju. Atasnya ini Cina ya. Jadi, Korea Utara ini masuk dalam, bukan masuk. Korea Utara ini perbatasannya langsung dengan Cina. Sedang di bawahnya Korea Selatan. Sebentar. Konflik di Asia Timur, yang pertama konflik Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah,
Korea Utara dan Selatan itu terjadi pemisahan itu pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi dulu Korea ini satu, tidak ada Korea Utara ataupun Korea Selatan. Yang atasnya ini Cina ya. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, Korea ini kan dulu waktu Perang Dunia terjadi, Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua terjadi itu sama dijajah oleh Jepang, seperti Indonesia. Nah, pada waktu itu Korea itu Korea masih satu, Korea maksudnya belum terbagi Korea Utara Selatan, dan waktu Perang Dunia Kedua itu dijajah oleh Jepang ya. Jadi Jepang itu kan melakukan Perang Asia Timur Raya. Nah, sama seperti di Indonesia, Jepang mengeksploitasi bahan makanan dan juga sumber kekuatan militernya ataupun orang-orangnya ya untuk dijadikan tentara membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang kalah, artinya Korea kekosongan kekuasaan kan, sama seperti Indonesia pada waktu itu. Nah, akhirnya pasca Perang Dunia Kedua itu kan muncullah dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan juga Rusia ataupun Uni Soviet. Nah, ini yang memicu juga Perang Dingin kan, karena dua negara adidaya tersebut beda ideologi. Kalau Amerika itu liberalisme, kapitalisme, kalau Uni Soviet ideologinya komunisme, sosialisme. Jadi sudah beda. Nah, jadi pasca Perang Dunia Kedua yang tidak banyak mengalami kerugian, yang namanya perang kan pasti rugi ya, banyak kerugiannya. Ini pasca Perang Dunia Kedua, dua negara yang tidak mengalami banyak kerugian itu adalah Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah, ketika Jepang kalah, otomatis Korea tadi terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya Uni Soviet mengambil alih Korea bagian utara. Nah, di sana Amerika Serikat tidak mau kalah karena tidak menginginkan komunis menyebar di wilayah Asia. Akhirnya Amerika Serikat mengambil alih Korea bagian selatan. Jadi di sini Korea terbagi itu karena ada dua ideologi ya, dua ideologi yang bertentangan. Korea Utara itu komunisme ikut ke Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan liberalisme ikut ke Amerika Serikat. Dan mungkin sampai saat ini pun konfliknya masih maksudnya mereka itu masih belum ada kerjasama ya, tapi memang untuk peredaan konflik memang sudah dilaksanakan, sudah banyak dilakukan, tapi memang Korea Utara ini terkenal dengan kedisiplinannya ya. Maksudnya kalau ada warganya yang melanggar ya pasti langsung dihukum. Nah, Presiden Korea Kim Dae-jung itu pernah mengumumkan kebijakan Sanshin Policy yang bertujuan meningkatkan interaksi antar kedua negara. Akan tetapi November 2010 Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan peluncuran artileri yang menyebabkan 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan tewas. Akibatnya konflik hingga sekarang tetap berlanjut. Makanya kan orang-orang Korea itu warga sipil itu wajib militer ya, karena mereka itu bisa jadi sewaktu-waktu itu terjadi perang gitu. Jadi warganya sudah dilatih lah. Ada kan pelatihan militer itu wajib militer untuk warganya. Lanjut konflik di Tiongkok dan juga Jepang. Nah, tadi kan yang masuk dalam Asia Timur itu Cina, Korea, ini Taiwan, dan ini Jepang. Jadi wilayah ini disebutnya wilayah Asia Timur. Nah, konflik antara Tiongkok dan Jepang. Tiongkok itu Cina ya, Cina Tiongkok dan juga Jepang. Nah, ini akibat sengketa Kepulauan Senkaku yang awalnya kelima gugusan pulau itu tidak berpenghuni. Ini petanya seperti ini gugusan Pulau Senkaku dan Okinawa ya. Nah, dulunya ini kawasan tidak berpenghuni. Namun pada tahun 1885, zaman restorasi Meiji di Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau-pulau tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya.
Nah, tahun 1969 PBB mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku terdapat sumber alam mineral dalam jumlah banyak. Akibatnya Cina pun tertarik. Nah, akhirnya pada sidang Dewan Keamanan PBB 20 Mei 1972, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa dan Pulau Senkaku kepada Jepang. Nah, sampai sejak itulah sering terjadi konflik kepentingan antara Cina dan juga Jepang. Materi untuk hari ini sampai di konflik di Asia Timur ya. Nanti minggu yang akan datang konflik di Eropa, Afrika dan juga di Amerika. Nah, kalian bisa pelajari materinya ini nanti akan diupload di Google Classroom. Nanti juga ada tugas, kalian silahkan mencari peta wilayah Palestina sebelum dikuasai Israel dan saat ini setelah dikuasai oleh Israel. Nanti cek di GC, dan kalau ada kendala membuka GC bisa di WA ya, nanti dikirimkan juga melalui WA. Semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya ya, kita belajar dari negara-negara lain. Nah, itu juga kan bisa diambil pelajarannya agar tidak terjadi di negara kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.